Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Cahyani dengan NPM 19060053. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Teknik Umum Konseling Perorangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Keila yang kemarin sudah membuat janji dengan Ibu. Oh iya Keila, kalau boleh tahu dengan apa Keila tadi datang ke sini? Saya datang menggunakan motor Bu. Bagaimana kabar Keila hari ini? Baik, alhamdulillah Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Keila. Kalau boleh Ibu tahu, ada keperluan apa Keila datang ke sini ya? Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang mengganggu pikiran akhir-akhir ini. Jadi apakah sebelumnya Keila pernah melakukan konseling? Belum Bu. Baiklah Keila, sebelum kita melakukan konseling, Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini. Ibu bertindak sebagai konselor dan Keila bertindak sebagai klien. Di situ kita membahas permasalahan atau hal-hal yang sedang Keila alami dan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Apakah Keila paham? Ya Bu. Dan di dalam konseling ini Ibu harapkan Keila bisa bercerita tanpa ragu, karena apa yang Keila ceritakan tidak akan Ibu bocorkan kepada siapapun, dan Ibu akan menjaga rahasia cerita ini, dan Ibu harap Keila bisa menceritakan semuanya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun dan seterbuka mungkin. Baik Bu. Baiklah Keila, Ibu di sini punya waktu cuma 15 menit. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Apakah yang ingin Keila ceritakan terlebih dahulu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya memiliki tugas sekolah yang banyak. Guru-guru hanya memberikan salinan materi dan memberikan tugas, lalu kami disuruh mengerjakan tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Saya merasa sangat tidak paham dengan materi yang diberikan dalam salinan berupa fotokopi materi, karena belum dijelaskan sama sekali. Ini membuat saya kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan Bu. Apakah semua guru melakukan hal seperti itu? Tidak semuanya Bu, hanya beberapa orang guru. Belum lagi ditambah dengan tugas dari mata pelajaran lain yang sudah dijelaskan, kadang saya juga masih kurang paham Bu. Apakah saudari Keila ini pernah melakukan komplain terhadap guru tersebut? Sudah Bu, waktu itu saya menghubungi guru yang bersangkutan, namun responnya masih kurang memuaskan bagi saya Bu. Bagaimana perasaan Keila terhadap hal seperti itu? Jujur Bu, perasaan saya kecewa karena saya tidak paham dengan materi pembelajaran yang dilakukan selama daring ini. Saya merasa rugi dan kesal karena tidak mendapatkan materi yang cukup, dan saya takut ini akan berdampak parah bagi nilai akhir nantinya. Baiklah, Ibu paham dengan apa yang sedang Keila rasakan sekarang ini. Apakah ada Keila mengikuti bimbel atau les? Tidak Bu, biasanya saya hanya belajar bersama dengan teman-teman di rumah. Oh, jadi Keila hanya belajar bersama teman-teman saja? Iya Bu. Apakah ada metode lain yang digunakan Keila dan teman-teman saat belajar bersama? Ada Bu, saya biasanya belajar menggunakan model dari buku dan tambahan dari internet untuk bisa menunjang materi yang belum dipahami.
serta terkadang saya juga memakai YouTube untuk mendengar penjelasan terkait materi. Wah, bagus sekali Kela sudah bisa menggunakan alternatif dalam belajar. Apakah hal ini sudah cukup efektif bagi Kela dalam belajar? Sebenarnya masih kurang efektif, Bu, karena dalam belajar mandiri menggunakan YouTube ini tidak pula gampang untuk dipahami. Saya memerlukan waktu yang cukup lama ketika memahami suatu materi dari YouTube, Bu. Untuk itu saya berharap pandemi cepat berakhir, Bu, karena saya sudah bosan belajar seperti ini, Bu. Amin, semoga saja pandemi cepat berakhir ya Kela, dan tetap semangat dalam belajar. Baik, Bu, terlebih lagi belajar daring ini juga menyulitkan saya dalam membagi waktu antara belajar dan organisasi serta pekerjaan di rumah, dan terkadang pekerjaan di rumah sering keteteran, Bu. Jadi Kela kesulitan dalam mengatur waktu. Iya, Bu. Apakah kegiatan organisasi itu setiap hari dilakukan? Tidak, Bu, hanya 2 kali dalam seminggu. Namun jadwalnya tidak tetap dan sering berubah. Terkadang saya sering membuat tugas tiba-tiba harus rapat organisasi, membuat saya kesal karena mengadakan rapat dadakan dan tidak mengerti bahwa saya tidak semua anggota bisa berkumpul secara dadakan. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang Kela lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang saya lakukan terkadang jika saya sangat sibuk mengerjakan tugas, maka saya akan meminta izin untuk tidak datang rapat organisasi, Bu. Karena saya merasa tugas lebih panjang dibandingkan dengan rapat organisasi, dan saya juga bisa izin untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Oh, jadi dari keterangan Kela tadi, Kela lebih mementingkan tugas di sekolah daripada organisasi. Benar begitu, Kela? Iya, Bu. Baiklah, Kak, karena waktu konseling kita sudah lebih dari 15 menit, dan Ibu juga ada keperluan lagi, kita bisa melanjutkan konseling di pertemuan kedua. Apakah Kela bisa? Kela bisa melakukannya pada hari apa? Baik, Bu, bagaimana jika hari Minggu jam 2, Bu? Baiklah Kela, kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu jam 2 ya Kela. Terima kasih. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.